Ada seorang laki-laki yang sedang duduk di atas pohon, dengan tatanan seperti sedang makan malam. Dia menyeruput anggur dan perlahan-lahan melihat seorang janda yang sangat seksi dari jendela kamarnya. Namun sebelum dia sangat puas dengan adegan itu, putranya masuk. Pria itu pun menelepon ke rumah mereka dan meminta putranya keluar dari kamar. Saat itu, wanita dan anak itu melihatnya dari jendela. Anak janda tersebut emosi, dan langsung menembak pria itu dengan ketapel, membuatnya jatuh dari pohon. Dalam beberapa menit setelah itu, dia mendapati dirinya mengambang di kolam awan. Dia akhirnya melewati dinding jiwa dan masuk ke neraka. Nicky, putra bungsu setan, menikmati musik rock sebelum asisten iblis Jimmy masuk. Dia menyuruh Nicky untuk datang ke ruang tahta atas perintah ayahnya. Nicky memiliki dua saudara laki-laki, Adrian, yang paling cerdas, dan Cassius, yang konyol tapi yang terkuat. Mereka membenci Nicky dan mengendalikan pikirannya untuk bersenang-senang sejak dia lahir. Nicky mengalami gangguan bicara yang disebabkan oleh Cassius. Dia memukul wajah Nicky dengan sekop, menyebabkan rahangnya berubah bentuk. Melihat Cassius menyakiti Nicky lagi dengan kemampuan pengendalian pikiran, setan masuk dan menghukumnya. Ayah dan anak-anaknya bergabung dalam pertemuan, untuk memutuskan siapa yang akan menjadi penerus penguasa neraka berikutnya. Setan mengatakan sulit baginya untuk memutuskan siapa yang mempertahankan tahta di antara ketiga putranya. Menurutnya, anak-anaknya memerlukan lebih banyak waktu untuk belajar tentang keseimbangan antara yang baik dan yang jahat. Oleh karena itu, dia akan mempertahankan tahta untuk sedikit lebih lama. Tidak senang dengan keputusan setan, Adrian dan Cassius memutuskan untuk tidak mengabdi di neraka selama 10.000 tahun ke depan. Keduanya kemudian menyusun rencana jahat mereka sendiri, kembali ke bumi dan menciptakan neraka baru. Keduanya kemudian berlari mundur ke dinding jiwa. Saat mereka melompatinya, tembok itu menjadi beku, menghalangi satu-satunya pintu masuk ke neraka. Saat mendapat kabar buruk, setan memberitahu Nicky bahwa tindakan saudara-saudaranya akan membuatnya mati. Jika tembok jiwa terhalang, tidak ada lagi jiwa jahat yang datang. Hal ini menyebabkan tubuh setan mulai membusuk. Untuk menghentikan mereka, Nicky dikirim ke bumi. Dia harus menemukan saudara-saudaranya dan menjebak mereka dalam botol perak. Nicky memiliki waktu kurang dari seminggu untuk menyelamatkan setan. Kembali ke bumi, Nicky mengalami kesulitan untuk tetap hidup. Dia dibunuh dan dikirim kembali ke neraka beberapa kali. Setelah kembali, Nicky bertemu dengan seekor anjing bulldog yang bisa berbicara bernama Mieter Bevi, yang merupakan sahabat ayahnya. Nicky nampaknya sangat takut dengan dunia nyata, dan bergegas mencari saudara-saudaranya. Bevi mengatakan kepadanya bahwa tidak mudah untuk menemukan mereka, karena mereka dapat merasuki orang dan menjadi berbeda dari penampilan aslinya. Awalnya, Bevi mengajari Nicky mengenakan pakaian hangat dan makan. Dia kemudian mengajak Nicky untuk berbagi apartemen dengan seorang yang ingin menjadi artis yang bernama Todd. Mengetahui bahwa setan kehabisan waktu, Nicky memegang termos dan memaksa siapapun yang dilihatnya di jalan untuk meminumnya, dengan tujuan untuk mengungkapkan lokasi saudara-saudaranya. Dan Nicky selalu dihajar di setiap upaya. Sementara itu, Adrian dan Cassius memiliki pemimpin agama dan politik untuk bergabung dalam rencana mereka. Nicky yang malang sangat antusias untuk menemukan saudara-saudaranya, tetapi dia gagal dan kelelahan. Saat tidur, termosnya dicuri oleh seorang lelaki tua. Nicky bangun dan panik mengetahui botolnya hilang. Untungnya, dia menemukan botol di pameran terbuka pria itu. Ketika dia meminta pria itu mengembalikannya, pria itu mengancamnya. Nicky bertemu Valerie, seorang mahasiswa desain. Dia dengan baik hati membantu Nicky mendapatkan termosnya kembali. Dia jatuh cinta dengan Valerie sejak saat itu. Saat pasangan itu berjalan bersama, Adrian melihat Nicky di seberang jalan. Nicky sekali lagi terkontrol secara mental, membuat Valerie takut. Adrian membuat Nicky masuk neraka sekali lagi dengan menjebaknya dalam kecelakaan mobil. Saat di rumah, Nicky bertemu saudara-saudaranya yang merasuki seorang pakar politik dan agama lainnya di kota melalui TV. Bevi memutuskan untuk mengajari Nicky cara melepaskan kekuatan kejahatan di dalam dirinya, sehingga Nicky dapat menggunakan kekuatan jahatnya dan bertarung dengan saudara-saudaranya. Saat belajar, Todd memasuki ruang tamu. Dia meminta untuk menggunakan TV untuk melihat pertandingan basket. Saat itu, Nicky melihat Cassius di televisi, merasuki wasit permainan. Nicky segera berlari ke arena basket untuk menangkap Cassius.
Mengambil kesempatan ini, Nicky mulai menggunakan kekuatan jahatnya, mencoba mengalahkan Cassius dengan performa hebatnya di lapangan. Nicky kemudian menipu Cassius untuk memasukkannya ke dalam botol, yang akhirnya menjebak salah satu saudaranya di dalam. Terkesan dengan bakat Nicky, Metalhead John dan Peter memutuskan untuk menjadi penggemarnya. Usai pertandingan, Nicky membawa penggemarnya ke apartemen. Mereka segera berkenalan dengan Todd dan Beefy. Kelompok ini bersenang-senang bersama sebagai teman baik. Mereka pun mendorong Nicky untuk menjumpai Valerie dan meminta maaf padanya. Nicky kemudian memberanikan diri untuk menemui Valerie malam itu. Nicky gagal membujuk Valerie di awal. Dia disemprot merica dan jatuh dari gedung. Namun, dia bisa menggunakan kekuatannya untuk mengangkat dirinya kembali ke Valerie. Pada akhirnya, Nicky menjelaskan kepadanya tentang identitasnya dan mengapa dia ada di bumi, dan Valerie menerimanya. Keduanya terbang di angkasa menikmati kota di malam hari. Keesokan harinya, Adrian merasuki kepala departemen kepolisian dan menuduh Nicky sebagai pembunuh berantai di kota tersebut. Di tempat lain, Nicky belum mengetahui hal ini dan masih menikmati hari barunya. Orang-orang di sekitar mulai memburunya untuk mendapatkan hadiah dari departemen kepolisian. Bingung dan takut, Nicky mengubah dirinya menjadi 1000 laba-laba dan mengusir orang-orang. Sekembalinya ke rumah, Nicky mengetahui tentang jebakan jahat Adrian. Dia meminta teman-temannya untuk membunuhnya, sehingga dia bisa kembali ke neraka dan berbicara dengan ayahnya. Di neraka, Nicky menyadari bahwa setan kini telah hancur berantakan. Dia mengalami masalah pendengaran karena telinganya hilang. Asisten iblis panik, karena batas waktu untuk menangkap Adrian dan Cassius hanya tinggal beberapa jam lagi. Nicky meyakinkan setan bahwa dia akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan ayahnya. Kembali ke bumi, Nicky dan teman-temannya memikirkan ide untuk menangkap Adrian. John dan Peter berpura-pura bertemu dengan kepala departemen kepolisian. Mereka memberitahu dia tentang lokasi Nicky. Keduanya membawa kepala polisi ke stasiun kereta bawah tanah. Tim mengatur agar Todd dan Beefy ditangkap. Sambil menunggu Nicky, kepala polisi mengungkapkan dirinya sebagai Adrian. Saat itu, Valerie menyamar sebagai wanita mabuk dengan termos tertutup tas. Dia memberikannya kepada John dan Peter, mencoba menjebak Adrian. Melihat Peter merasa khawatir sementara John tetap tenang, Adrian pun menyadari triknya. Belakangan, John mengungkapkan dirinya dirasuki oleh Nicky. Adrian memutuskan untuk tidak melepaskan Cassius, memberitahunya bahwa neraka hanya membutuhkan satu raja setan berikutnya. Sementara itu, Beefy berhasil kabur dari polisi dan kembali membantu Nicky. Kembali ke kereta bawah tanah, Adrian menangkap Valerie dan mengancam Nicky untuk masuk ke botolnya. Saat Nicky hendak masuk, Beefy tiba tepat waktu dan menyerang Adrian dengan panah. Adrian menarik Valerie ke jalur kereta saat kereta datang. Nicky menyerbu untuk menyelamatkan Valerie dengan melemparkannya keluar jalur. Adrian dan Nicky akhirnya terbunuh oleh kereta. Sesaat kemudian, Adrian muncul di depan ayahnya dan menanyai Nicky. Menyadari bahwa ayahnya sangat lemah, Adrian kemudian mencopot ayahnya dan menjadi raja setan berikutnya. Dia tiba di bumi dan memberitahu semua manusia, bahwa dia akan membunuh mereka semua dalam 15 menit. Adrian berencana mengubah bumi menjadi neraka. Sementara itu, Nicky kali ini mendapati dirinya berada di surga. Dia pun bertemu dengan ibunya Holly. Ibunya mengatakan kepada Nicky, bahwa dia hanya bisa melawan Adrian dengan cahaya batinnya, sebuah kemampuan yang sebenarnya dia warisi darinya. Dia kemudian memberinya bola misterius, dan mendorongnya untuk berani dan memperjuangkan hak. Kembali ke bumi, iblis menemukan Nicky dan mencoba menyerangnya. Nicky menciptakan hadiah untuk mereka, yang membuat mereka cukup menghormatinya, untuk bergabung dengan Nicky dan menghentikan Adrian. Nicky datang menemui Adrian dengan niat baik, tapi Adrian membunuh salah satu iblis, membuat mereka semua lari dari Nicky. Kini Nicky harus menghadapi kakaknya sendirian. Keduanya memutuskan untuk bertarung di dalam labu. Di sini, terjadi pertarungan 3 arah di antara saudara-saudara. Mereka bertarung sengit di dalam termos, dengan sorakan dari teman-temannya di luar. Nicky akhirnya keluar dari botol sendirian, menandakan kemenangan. Namun, saat Valerie menciumnya untuk merayakan kemenangan, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Nicky akhirnya mengungkapkan dirinya sebagai Adrian, dan dia mengubah dirinya menjadi kelelawar. Dengan bantuan Valerie, Nicky bisa kabur dari termos.
Nikki memutuskan mengikuti nasihat ibunya untuk menghancurkan Adrian. Ketika dia memecahkan bola itu, cahaya batinnya muncul, menggigit kepala Adrian dan mengirimnya kembali ke termos. Misi selesai, dan Valerie harus membunuh Nikki agar dia bisa kembali ke neraka, dan membawa termos itu kepada ayahnya sebelum tengah malam. Akhirnya, Nikki menyelamatkan setan tepat pada waktunya. Kemudian, dia mendapatkan kembali tubuh dan tahtanya. Setan mengizinkan Nikki untuk tinggal bersama Valerie di bumi, karena dia pantas mendapatkannya. Film ini ditutup setahun kemudian, ketika Nikki dan Valerie tinggal di New York bersama anak mereka yang baru lahir, Zachariah. John dan Peter meninggal dalam kecelakaan pesawat, dan sekarang hidup bahagia di kamar tidur lama Nikki.